harus kalian miliki setelah belajar materi ini adalah yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Lalu kompetensi dasar keterampilannya mampu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Sebenarnya kompetensi dasar ini untuk bab berikutnya juga ya, termasuk untuk bab 5 yaitu mengenai kalor. Baiklah, kita mulai materinya mengenai pemuaian ini dengan pengertian pemuaian. Pemuaian ialah bertambahnya suatu ukuran benda diakibatkan adanya kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Besarnya pemuaian zat tersebut sangat bergantung pada yang pertama, ukuran awal benda, yang kedua, kenaikan suhu, dan yang ketiga, jenis zatnya. Penyebab terjadinya pemuaian. Proses pemuaian secara garis besar terjadi karena 3 hal, yaitu adanya kenaikan temperatur, tekanan yang tinggi, dan laju alir yang terlalu cepat. Saat terjadi kenaikan temperatur, akan terjadi pergerakan partikel yang saling bertabrakan satu sama lain. Lalu adanya tabrakan itu menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara alamiah atau yang disebut dengan pemuaian. Atau dengan kata lain, ketika suhunya bertambah tinggi, partikel atom atau molekul penyusun suatu benda akan bergerak lebih cepat dari biasanya, sehingga benda tersebut akan memuai ke segala arah. Lalu macam pemuaian zat, seperti yang tadi sudah disebutkan, pemuaian bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Pada zat padat, pemuaiannya bisa berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, serta pemuaian volume. Sedangkan pada zat cair hanya terjadi pemuaian volume, dan zat gas juga hanya terjadi pemuaian volume. Kita mulai mengenai pemuaian panjang pada zat padat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda, contohnya seperti bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Bingkai jendela pada siang hari tampak melengkung. Hal ini terjadi karena benda tersebut mengalami pemuaian. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Pemuaian pada suatu benda terjadi pada seluruh bagian benda tersebut. Pemuaian pada zat padat bisa berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Di sini kita lihat beberapa contoh gambar dari pemuaian panjang. Ada gambar rel kereta api yang dipasang ada celahnya. Kenapa dibuat celah rel kereta api? Ini untuk mengantisipasi ketika suhunya naik atau biasanya pada siang hari, besi-besi di rel kereta api ini akan mengalami pemuaian. Kalau tidak ada celah, mereka akan saling bertabrakan lalu akan melengkung. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibuat celah pada rel kereta api. Lalu alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang adalah motion brook. Ini gambar motion brooknya. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu pemuaian kabel listrik. Kalau kita perhatikan pada gambar ini pada malam hari dan pada siang hari, kabel listriknya terpasang seperti berbeda, padahal sama ya. Cuma kalau pada malam hari seperti terlihat lebih pendek atau lebih tegang, dan pada siang hari terlihat lebih kendur. Kabel jaringan listrik pada instalasinya, panjang kabel listriknya akan dilebihkan. Hal ini dikarenakan kabel listrik akan mengalami pemuaian panjang ketika siang hari, dan biasanya siang hari itu kan dipasang, jadi sengaja dipasang agak kendur. Ini untuk antisipasi ketika malam hari, karena pada malam hari akan lebih kencang. Kalau misalnya tidak dilebihkan panjangnya, ketika malam hari akan putus. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang atau yang disebut dengan alfa, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang atau alfa suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan yang memuai. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Kita bisa lihat pada tabel ada beberapa zat dengan data koefisien muai panjangnya per derajat Celcius. Aluminium di sini tertera 25 kali 10 pangkat min 6. Itu artinya kenaikan panjangnya setiap 1 derajat Celcius sebenarnya sangat kecil, yaitu sekitar 0,000025 atau 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Meskipun sangat kecil tapi tidak bisa diabaikan.
Lalu ada zat kuningan sebesar 19 kali 10 pangkat min 6, besi atau baja 12 kali 10 pangkat min 6, timah hitam 29 kali 10 pangkat min 6, lalu ada kaca pirek, ini 3 kali 10 pangkat min 6, kaca biasa 9 kali 10 pangkat min 6, kuarsa 0,4 kali 10 pangkat min 6, beton dan baja 12 kali 10 pangkat min 6, dan marmer 1,4 sampai 3,5 kali 10 pangkat min 6. Jadi setiap jenis bahan itu memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Dengan keterangannya, L-nya adalah panjang akhir satuannya meter, dan L0-nya panjang mula-mula satuannya meter, dan delta L pertambahan panjangnya. Delta L ini bisa didapatkan dari L akhir dikurangi dengan L mula-mula. Sebenarnya kalau kita nanti menemukan contoh soal dengan satuan cm, itu tidak perlu dirubah asal antara L dan L0-nya sama-sama dalam satuan cm. Lalu alfa itu adalah koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius. Lalu ada delta T, kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu ini bisa dihitung dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Contoh soalnya akan Ibu jelaskan di akhir video pembelajaran. Lalu pemuaian luas zat padat. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas adalah jendela kaca rumah. Pada saat udara dingin, kaca menyusut karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu. Sebenarnya kaca dengan kayu sama-sama muai, cuma muai kacanya koefisiennya lebih besar. Jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu, sehingga kaca akan terlihat terpasang lebih rapat. Makanya kalau misalnya kita melihat atau memperhatikan pemasangan kaca jendela itu dilonggarkan. Ini untuk antisipasi ketika kacanya memuai bertambah luasnya. Kalau misalnya terlalu sempit, kacanya akan pecah. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, biasanya kaca itu dipasang agak longgar dari tempatnya atau dari kusennya. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan luas benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah, bedanya ini adalah A. Kalau tadi L panjang, kalau ini luas. A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Dengan keterangannya, A luas akhir satuannya meter persegi, A0 luas mula-mula satuannya meter persegi, B-nya betanya koefisien muai luas, sama satuannya per derajat Celcius, dan delta T kenaikan suhu. Bisa didapat dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Lalu pemuaian volume zat padat. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi jika benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contohnya adalah kubus. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Di sini ada gambar dicontohkan kubus sebelum pemanasan dan setelah pemanasan. Bangun ruangnya atau kubusnya bertambah volume. Bertambah volumenya karena di sini ada L0, L mula-mula sudah ditambah dengan delta L atau penambahan panjang ketika sudah dipanaskan. Ketika ketiga sisinya mengalami delta L, maka otomatis volumenya juga bertambah. Persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan volume dan volume akhir suatu benda adalah V sama dengan V0 dikali 1 dikali gamma dikali delta T. Dengan keterangan V-nya volume akhir satuannya meter kubik, V0 volume mula-mula satuannya meter kubik, delta V-nya pertambahan volume satuannya meter kubik, gamma koefisien muai volume satuannya per derajat Celcius, dan delta T kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah pemuaian yang terjadi pada zat cair. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang atau muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka otomatis semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu.
Nah, di sini ada gambar contoh air yang dipanaskan. Nah, pada air ini ada pengecualian atau disebut juga anomali air. Khusus untuk air pada kenaikan suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, volumenya tidak bertambah, malah justru akan menyusut. Kalau kita kan logikanya 0 sampai 4 derajat itu naik suhunya. Tapi kalau pada air ketika dipanaskan justru sampai 4 derajat Celcius justru akan menyusut. Kalau kita lihat ada contoh botol sirup, ini bukan iklan, dan contoh botol minyak juga sama, bukan iklan. Kenapa mereka atau botol tersebut diisi tidak penuh oleh zat cairnya, baik sirup atau minyak? Nah, hal ini sama seperti pada jendela dan celah rel kereta api tadi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ketika suhu dari cairan-cairan ini naik, volumenya juga akan naik ya, atau memuai. Kalau misalnya diisinya penuh, maka nanti si volume zat cairnya akan luber ke atas ya, atau keluar dari botolnya. Tapi ketika dikurangi jumlahnya sedikit, maka paling naik sedikit volumenya ya ke sini, tapi tidak sampai keluar botol. Pemuaian zat gas ini adalah pemuaian volume. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan ketika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal adanya muai panjang dan muai luas, yang ada hanyalah muai volume gas. Contoh pemuaian gas pada ban sepeda. Oleh sebab itu ban sepeda tidak dipompa sangat kencang, tapi biasanya diberikan sedikit ruang untuk kalau misalnya keadaan panas, gasnya akan memuai. Di sini ada contoh botol dengan udara yang dicelupkan ke air dingin, maka udaranya akan tetap terisi hanya pada botol, maka balonnya tidak terisi udara. Sedangkan botol berisi udara yang dicelupkan ke air panas, suhunya naik, volume udaranya bertambah, maka udaranya akan mendesak beberapa ruang pada botol dan pada balon maksud saya, maka balonnya akan bertambah besar atau menggelembung. Nah, ini contoh pemuaian pada zat gas.